Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok bedah buku Sultan Syarif atau buku kecil yang bertema pengaruh pemikiran tokoh bangsa Sultan Syahrir terhadap kemerdekaan Indonesia yang disusun oleh saya Afan Masurin Maulana dan NIM 622200918. Saya Aziza Karisma Putri, NIM 622200901. Di sini kami sedikit menjelaskan latar belakang dari Syahrir. Lahir di Padang Panjang pada 5 Maret 1909. Syahrir mendapat julukan Bung Kecil karena bentuk tubuhnya yang kecil dan tidak tinggi, namun pemberani dalam usianya yang masih muda, 19 tahun. Dengan perawakan yang kecil, Sultan Syahrir yang mewakili Jong Indonesia menarik perhatian para perwakilan cerdas dalam memperjuangkan negara Indonesia. Dalam Kongres Pemuda ini, Syahrir bertemu dengan Amir Syafir atau Jong Batak yang saat itu menjadi bendahara, panitia dan wakil ketua sidang Kongres. Syahrir tidak bertemu dengan Amir lagi setelah Kongres Pemuda itu berakhir. Amir menjadi pemimpin Gerakan Indonesia atau Gorindo di tanah air di masa pemerintahan kolonial Belanda. Sedangkan Syahrir kemudian menuju perjalanannya ke Universitas Leiden di Belanda, di negeri kincir angin ini. Syahrir menjadi sosialis dan masukkan ke Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Dalam proses kemerdekaan Indonesia, Syahrir memiliki tugas yang sangat berat meskipun banyak yang telah melupakannya. Perjuangannya bahkan di masa kini sosoknya tidak begitu dikenal oleh kaum generasi muda. Syahrir memiliki peran yang besar dalam proses berdirinya negara Indonesia. Syahrir lahir di Padang Panjang pada 5 Maret 1909. Ayah Syahrir, Muhammad Rasyad Maharaja Sultan, berasal dari Koto Gadang, sementara ibunya Siti Rabiah dari Natal, Sumatera Utara. Ayah Syahrir memiliki 6 istri. Siti Rabiah, ibu Syahrir, adalah istri kelima. Di daerah kelahirannya, Padang Panjang, Sumatera Barat, Syahrir hampir tidak memiliki kenangan di sana. Sejak usianya menginjak 1 tahun, ia meninggalkan kota itu dan bermukim di Jambi karena ayahnya. Lalu setelah berusia 4 tahun, Syahrir pindah ke kota Medan di lingkungan permukiman elit di Jalan Mantri, Kelurahan Aur, Medan Maimun, kota Medan. Di usia 6 tahun, Syahrir masuk sekolah rendah Eropa yakni Europese Lager School atau ELS, sekolah terbaik dan modern di masa itu. Selama duduk di bangku LS, Syahrir mengaku membaca ratusan buku cerita anak di perpustakaan bibliotek untuk bangsa India. Selanjutnya pada tahun 1920 lulus dari LS, Syahrir melanjutkan pendidikan menengah pertama di Mulo yang juga di Medan dan lulus pada tahun 1923. Setelah lulus dari Mulo pada 1926, Syahrir berlayar ke Jawa dengan tujuan Bandung. Di kota itu dia menumpang di rumah saudara tirinya Radena di Jalan Samjudo. Kemudian mendaftar ke AMS, jurusan Barat Klasik, yakni jurusan yang mengarahkannya menjadi jaksa seperti ayahnya. Menurut Des Alfi, anak angkat Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta, nasionalisme Syahrir pertama kali tumbuh ketika mendengar pidato Dr. Cipto Mangkusumo, tokoh pergerakan yang berpidato di suatu alun-alun di Bandung. Ia mulai aktif dalam perkumpulan pemuda kebangsaan, bahkan ikut membentuk Perhimpunan Jong Indonesia dan majalah Perhimpunan. Syahrir juga mendirikan perkumpulan sandiwara bersama Batois yang sering manggung di Gedung Kolondia yang sekarang adalah Gedung Merdeka. Syahrir
berperan sebagai penulis naskah sutradara, sekali menjadi pemain hampir tiap bulan. Mereka menampilkan sebuah lakon yang ke dalam ceritanya banyak disisipkan ide kebangsaan dan kritik terhadap pemerintahan. Sahir mempunyai banyak teman di Belanda. Menurut Saibuddin Mengandarlam dalam bukunya Apa dan Siapa Sultan Sahir 1986, Sahir tidak membenci orang Belanda, namun membenci paham imperialisme dan kolonialismenya. Syahrir bertemu dengan Hatta ketika mengenyam pendidikan di negara yang sama, yaitu di Belanda. Keduanya sama-sama berpartisipasi dalam organisasi beraliran sosialisme. Semasa pendidikannya, Syahrir lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bertemu dengan orang dari berbagai bangsa untuk mempelajari teori sosialisme dibandingkan belajar dan diskusi di dalam kelas. Sebagai tokoh yang berideologi sosialis, Syahrir ingin mempertajam ideologi sosialismenya melalui relasi dan pertemanan. Ia mencari orang-orang yang juga memegang ideologi sosialisme dan menolak segala sesuatu yang berhubungan dengan kapitalisme. Syahrir tergabung ke dalam organisasi Perhimpunan Indonesia dan menjadi sekretaris pada Februari 1930 yang saat itu diketuai oleh Hatta selama 4 tahun 1926 hingga 1930. Awalnya Perhimpunan Indonesia merupakan sebuah perkumpulan atau organisasi pemuda yang bergerak di bidang sosial saja, namun seiring berjalannya waktu, organisasi itu bergerak di bidang politik. Dengan itu, Perhimpunan Indonesia mampu mengenalkan cita-cita bangsa Indonesia di mata dunia dan menarik simpati negara-negara lain. Sejak saat itu, Sahir dan Hatta menjadi dua tokoh yang dikenal secara luas dalam lingkup politik internasional. Namun, sering berjalannya waktu, Perhimpunan Indonesia sangat memegang ideologi sosialis, mulai terpengaruh oleh pemikiran pro-komunis. Situasi Perhimpunan Indonesia tak lagi kondusif ketika itu. Pada Maret 1931, kelompok Abel Masjid dan Rustan Everdi yang bertahunan komunis kian mendominasi perhimpunan. Sejak tak lama, pada 9 November 1931, Sahir dan Hatta memegang paham sosialis, disingkirkan dari Perhimpunan Indonesia dengan tuduhan mereka memecah belah gerakan nasionalis karena sudah mendukung golongan merdeka. Akhirnya Sahir dan Hatta bergabung dengan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI, partai baru di tanah air mereka, Indonesia. Pada gerakan politik, Hatta dan Sahir mulai PNI baru sederhananya lebih radikal dibandingkan dengan gerakan Soekarno dan PNI yang berbasis gerakan massa. Meski tanpa aksi massa dan agitasi, organisasi ini melatih kader-kader gerakan. Menurut DS Alfi, anak angkat Sahir, Hatta dan Sahir mengambil alih PNI baru hanya agar menggerakkan nasional bisa turut berlanjut. Pada bulan Februari 1934, pemerintahan kolonial Belanda menangkap Sahir, Hatta dan beberapa pemimpin partai ini. Mereka dibuang ke Bourbon Digul, Papua. Lalu pada 1936 mereka diasingkan ke Banda Neira. Saat Jepang masuk ke Indonesia pada Januari 1942, pemerintah Hindia Belanda mengasingkan Hatta dan Sahir ke Sukabumi, Jawa Barat. Ketika dalam pengasingan di Sukabumi, Syahrir kembali bertemu dengan Amir. Amir mendatangi Syahrir dan Hatta di Sukabumi. Orang yang memperkenalkan Amir dan Syahrir adalah salah satu tokoh tiga serangkai, yaitu Sujitno Mangunkusumo, adik dari Cipto Mangunkusumo, tokoh Indonesia Party. Kemudian Amir mengusulkan kerjasama kepada Syahrir dan Hatta untuk ikut membangun kerjasama antara nasionalis Indonesia dengan kolonial Belanda.
karena kemungkinan evakuasi ketika Jepang sampai menduduki Pulau Jawa. Syahrir dan Amir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti fasis Dai Nippon atau militer Jepang. Namun kemudian Amir aktivitasnya diketahui oleh polisi Jepang sehingga ia ditangkap pada 30 Januari 1943 dan diberi hukuman mati pada 29 Februari 1944 oleh Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Namun berkat Soekarno dan Hatta, hukuman mati itu berubah menjadi penjara seumur hidup. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaan dan Amir keluar dari penjara seiring dengan kekalahan Jepang oleh sekutu. Syahrir menjadi Perdana Menteri, merangkap Menteri Dalam dan Luar Negeri. Dalam kabinet Syahrir satu, sedangkan Amir menjadi Menteri Pertahanan Rakyat. Syahrir dan Amir bekerja sama dengan dilatar belakangi oleh cita-cita yang sama, yaitu menguasai pemerintahan. Amir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PARSI dan Syahrir mendirikan Partai Rakyat Sosialis atau PARAS. Sama-sama berhaluan sosialis. Akhirnya pada Desember 1945, kedua partai itu bergabung menjadi Partai Sosialis dengan Syahrir sebagai ketua umum dan memaklumkan diri sebagai sayap kiri penguasa pemerintah. Penyampaian oleh Syahrir adalah dengan diterimanya konversi yang menyatakan Undang-Undang Dasar dijalankan dalam sistem parlementer. Syahrir berhasil membuat republik yang masih sangat muda saat itu meraih pergaulan kedaulatan Indonesia dari dunia luar. Syahrir menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia sejak tahun 1945 hingga 1948, meskipun banyaknya tekanan dari dalam maupun luar negeri. Tepatnya pada 14 November 1945, Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia dalam usia 36 tahun. Kepemimpinan Syahrir berlangsung selama 3 periode, yaitu kabinet pertama pada 14 November 1945 hingga 12 Maret 1946, kabinet kedua pada 13 Maret 1946 hingga 2 Oktober 1946, dan kabinet ketiga pada 2 Oktober 1946 hingga 27 Juni 1947. Syahrir memiliki cara yang berbeda dengan tokoh revolusioner lain dalam menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, yaitu dengan melalui perundingan di bawah pengawasan PBB. Syahrir mengakui bahwa kekuatan militer sekutu jauh lebih unggul sehingga Indonesia tidak akan bisa menang. Maka dengan alasan itu Syahrir memilih jalan diplomasi. Karir Syahrir di bidang politik dimulai sejak keluarnya maklumat Wakil Presiden pada 16 Oktober 1945. Dengan terpilihnya ia sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP dan diserai kekuasaan legislatif untuk memimpin Indonesia bersama Presiden. Syahrir dilatar belakangi oleh keluarga yang erat dengan dunia Eropa sehingga ia memiliki cara berpikir yang berbeda dengan tokoh revolusioner lain dan cenderung keberatan. Syahrir dikenal sebagai anak laki-laki yang terpandai di keluarganya. Itu sebabnya ia tumbuh menjadi sosok yang pandai bergaul, pemberani, dan mahir mendebat gurunya. Dengan keaktifannya, Syahrir bergerak di segala bidang. Dalam gerakan, ia juga mendirikan Yahya Volksuniversiteit atau Yahya Sekolah Rakyat yang memberikan pendidikan gratis untuk kalangan jelata atau rakyat miskin. Selain itu, dia mendirikan kelompok studi Patriae Scientiae yang ajang diskusi politik. Menurut Des Alwi, Syahrir pernah bercerita telah menjadi tradisi di kalangan pelajar dan pemuda untuk melakukan debat tentang ide kebangsaan di setiap pertemuan. Dengan ideologi sosialismenya, Syahrir kemudian membentuk pandangan yang demokratis. Syahrir pun mulai aktif mengikuti organisasi yang berhaluan sosialis.
Perhimpunan Indonesia merupakan sebuah perkumpulan atau organisasi pemuda yang pernah diikuti oleh Syahrir dengan Hatta pada saat itu, yang organisasinya bergerak di bidang sosial saja. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, organisasi tersebut bergerak di bidang politik. Sultan Syahrir adalah sosok yang sangat cerdas dan memiliki rasa ingin belajar yang tinggi. Keberanian dan keinginannya yang besar mengantarkan Syahrir menjadi sosok yang aktif dalam berbagai bidang dan memiliki relasi yang luas. Sultan Syahrir adalah tokoh revolusioner Indonesia yang memiliki ideologi sosialis yang sangat kuat. Syahrir lebih mengutamakan kebebasan manusia dan kepentingan masyarakat daripada kemerdekaan nasional dalam politik. Yang ingin ia terapkan Sultan Syahrir bukan hanya sekedar memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk dapat terbebas dari penjajahan bangsa lain, tetapi juga bagaimana cara untuk memperoleh kemerdekaan bagi masyarakat kecil secara individu. Dalam upayanya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Syahrir memiliki cara pandang dan strategi yang berbeda dibandingkan tokoh lain. Ia lebih memilih jalan damai dengan cara diplomasi untuk mencapai kemenangan tanpa adanya pertumpahan darah. Membuat perjanjian dengan Belanda adalah cara terbaik menurutnya daripada adanya gencatan senjata. Kami mengulas pemikiran tokoh Sultan Syahrir dengan dasar yang kami peroleh dari e-book yang kami baca, seperti Sultan Syahrir Perjuangan Kita, Syahrir Politik, Eksil in Indonesia, dan Tempo edisi khusus Syahrir. Selain itu kami mendapat bahan referensi dari beberapa jurnal yang kami akses melalui beberapa website seperti Google Scholar. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.